Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Made Adi Wahidinata dengan NIM 21151011079. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai eh, proposal yang sudah saya buat yaitu mengenai rancangan sistem pendeteksi kebisingan yang berbasis IoT. Nah, untuk yang pertama yaitu ada agenda pada presentasi kali ini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga batasan masalahnya. Nah, untuk yang pertama, yaitu, tahukah kamu secara umum mengenai Internet of Things? Nah, Internet of Things merupakan sebuah konsep atau program di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi melalui jaringan tanpa bantuan komputer dan juga manusia. Nah, biasanya IoT ini itu menggunakan sebuah microcontroller atau juga dihubungkan menggunakan internet. Dan di mana Internet of Things merupakan salah satu bagian dari eh, materi atau bagian dari ilmu komputer. Nah, jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, untuk latar belakang, yaitu untuk pendahuluannya yaitu ada latar belakang. Internet of Things adalah sebuah konsep atau program di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi melalui jaringan tanpa bantuan komputer dan manusia. Saat ini, banyak sekali perkembangan Internet of Things atau sering juga kita sebut sebagai IoT. Nah, untuk IoT ini, eh, perkembangan IoT juga dapat kita lihat dari bidang konvergensi teknologi nirkabel, yaitu seperti teknologi microcontroller, internet, dan juga kode QR. IoT juga sering disamakan dengan RFID atau disebut dengan radio frequency identification sebagai metode komunikasinya. Nah, kemudian untuk cara kerja Internet of Things yaitu em, dengan mengambil argumen dari algoritma bahasa pemrograman yang diterjemahkan, di mana setiap argumen yang disajikan mengarah pada suatu interaksi atau transmisi informasi tanpa perlu koneksi dengan orang, melainkan dengan atau langsung dengan internetnya sebagai sarana komunikasi. Nah, untuk contoh sederhananya yaitu adalah orang tidak boleh secara langsung atau manual mengontrol objek atau perangkat IoT ini. Tetapi orang dapat mengontrol objek dengan atau perangkat dari jarak jauh. Nah, yang di sini yaitu kita akan membahas mengenai perpustakaan. Nah, perpustakaan merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat kerja dan membaca sehingga tidak diperlukan tempat yang nyaman jauh dari gangguan di ruang perpustakaan tersebut. Kebisingan merupakan suatu suara masih sering terjadi di perpustakaan, baik itu di perpustakaan pada sekolah maupun perpustakaan umum, terutama dari pengunjung itu sendiri. Nah, peran internet harus menjadi faktor penghubung antara kedua interaksi tersebut. Peran manusia dalam teknologi IoT adalah memandu dan mengontrol alat kerja secara langsung. Konsep IoT ini sangat berdampak positif pada beberapa sektor pertanian, bisnis, dan kesehatan di Indonesia, serta menawarkan banyak keuntungan lain yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien berdasarkan penjelasan di atas. Nah,
Yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah salah satu masalah yang muncul dari akibat kebisingan pada ruang perpustakaan saat berdampak bagi yang ada di sekitaran ruangan tersebut. Seperti perpustakaan sering menjadi tempat di mana orang perlu berkomunikasi dengan tenang, baik dengan staf perpustakaan atau dengan pengunjung lainnya. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu percakapan dan mempersulit orang untuk berinteraksi secara efektif. Kebisingan yang berlebihan dapat mempengaruhi privasi pengunjung, terutama pada saat tempat kerja atau tempat kerja terbuka. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas perpustakaan. Kebisingan konstan dapat mempengaruhi produktivitas pengunjung saat menyelesaikan tugas menulis atau membaca. Kebisingan yang tidak terkendali dapat mengganggu keselamatan dan keamanan perpustakaan. Jika kebisingan disebabkan oleh perilaku yang tidak pantas atau gangguan dari pengunjung, dapat terjadi konflik atau situasi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan orang-orang di dalam perpustakaan. Kebisingan yang berlebihan dapat mempengaruhi citra perpustakaan di mata pengunjung dan masyarakat. Jika perpustakaan dianggap sebagai tempat yang bising dan buruk, maka orang mungkin enggan untuk mengunjungi dan mencari sumber informasi alternatif lain. Nah, kemudian itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, di sini ada 3 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang alat deteksi kebisingan, tingkat kebisingan pada perpustakaan. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kerja alat deteksi kebisingan. Yang ketiga itu bagaimana cara penggunaan program pada Internet of Things. Nah, ada batasan masalah. Untuk batasan masalah yang ada pada rumusan masalah pada proposal skripsi perancangan sistem pendeteksi kebisingan pada perpustakaan berbasis IoT, yaitu beberapa masalah dalam merancang dapat mencakup hal-hal berikut, yaitu batasan juga dapat meliputi teknologi IoT yang spesifik yang akan digunakan dalam perancangan sistem, misalnya penggunaan sensor suara atau mikrofon yang terhubung secara nirkabel dengan jaringan IoT. Yang kedua itu ada memperjelas metode yang akan digunakan untuk mendeteksi kebisingan dan memberikan notifikasi kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu ada kebisingan tertentu yang dideteksi oleh sistem, contohnya sistem ini dapat difokuskan untuk mendeteksi kebisingan tingkat tinggi seperti suara berbicara yang keras. Nah, di mana untuk pemanfaatan IoT ini sangat berguna bagi seseorang yang memiliki perpustakaan atau perpustakaan yang ada di sekolah karena dapat membantu untuk mengurangi kebisingan yang ada di perpustakaan tersebut. Untuk pembuatan alat pendeteksi ini yaitu akan menggunakan mikrofon yang terhubung secara nirkabel dan juga terdapat satu alat atau satu microcontroller yang digunakan untuk mengontrol agar semua eh, mikrofon yang ada pada perpustakaan tersebut bisa terkoneksi dan bisa kita analisa atau kita eh, identifikasi di mana suara yang memiliki kebisingan yang tingkat tinggi seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.